Tekanan dan gue mau transfer ilmunya adalah psikologi dari penjualan itu sendiri atau the psychology of selling. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak ngerti psikologinya, kita nggak ngerti fundamentalnya. Sama kayak main basket, kita nggak ngerti pivot, kita nggak ngerti cara shoot dengan benar, pasti mainnya berantakan. Di sales juga sama, kita nggak ngerti fundamental yaitu psikologi manusianya, pasti akan berantakan. Kita harus tahu ya apa yang ada di pikiran prospek kita waktu kita mau coba jualin. That's why psikologi itu penting. Ini gue mau kasih tahu ke kalian ya, kita sebagai manusia itu otaknya di hardwired ya, kita di setting dari bawaan alam untuk jadi manusia yang waspada. Karena zaman dari dulu kita tinggal di goa, itu kalau ada beruang kita nggak waspada kita mati. Jadi kita sampai sekarang itu kebawa bahwa kita adalah makhluk yang waspada. Contohnya seperti kalian dapat telepon dari orang random, apa yang kalian akan pikirkan? Ini siapa? Jadi kalau kalian adalah seorang sales, kalian harus pikir, apalagi kalian yang cold call tuh, yang coba cold call, misalnya contoh kalian agen properti cari listing nih, dia pro cold call, telepon terus. Kemungkinan besar ya orang bahkan nggak angkat karena kita adalah makhluk yang waspada. Maka dari itu jika diangkat 3 detik pertama itu adalah 3 detik yang paling penting di hidup kalian ya sebagai seorang sales. Ingat 3 detik pertama itu adalah 3 detik yang paling penting. Ini gue suka ajarin ya kalau ke tim sales gue atau gue disuruh trainingin orang untuk jago jadi sales. Kalau misalnya ini cold call mau ke kartu kredit, kalian mau coba asuransi, kalian mau coba properti, itu semua sama. Kalau dari cold calling kalian harus kena psikologinya di 3 detik pertama. Ya ini gue namanya sebut sistem 3 dan 2. Jadi dalam 3 detik tadi ini adalah 2 konsep yang menurut gue paling penting, yaitu pertama itu adalah tonalitas dari bicara. Tonalitas itu gue akan breakdown secara detail di bawah. Dan yang kedua itu adalah kita dipersif sebagai seorang expert di bidangnya. Tapi gimana caranya bikin dalam waktu 3 detik ya kan? Halo aja udah 1,5 detik. Nah itu adalah seninya. Gimana caranya kita di-establish sebagai expert di suatu bidang, dan gimana caranya kita punya tonalitas yang pas. Terlalu antusias juga bikin orang kadang males. Tapi nggak antusias sama sekali, ini kayak orang ngapain sih telepon gue. Kita harus find ya, balance-nya di tengah. Karena kalau kalian gagal itu dalam 3 detik, itu prospek kalian akan kabur dan matiin teleponnya. Ini gue kasih contoh, kalau kalian gagal meng-establish kalian adalah seorang expert, biasa bahkan dibercanain sama prospeknya. Contohnya, kalian telepon nih, terus kalian coba ngomong, dia ngerasa ini kalian nggak ngerti apa-apa. Dia akan lempar pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia nggak mau beli. Dia bercandain kalian, dan akhirnya ditutup juga. Kan itu kadang bikin jengkel ya. Tapi kita juga sebagai pembeli, kita nggak mau beli dari orang yang bukan expert. Kita mau beli dari orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Contoh, kalau misalnya kalian mau lihat rumah nih, kalian tanya agen properti ini marah-marah dari mana, dia nggak bisa jawab. Kalian males kan? Kalian tanya, ini floor to ceilingnya berapa? Dia nggak tahu gitu. Ini foyer-nya tingginya berapa? Dia nggak tahu. Dia nggak ada product knowledge, bukan expert di bidangnya. Kalian akan malas beli dari dia. Dan kadang kalau misalnya prospek ini tahu kalian bukan expert, dia akan mencobai kalian seperti gue bilang tadi. Dia akan tanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak. Begitu kalian dapat pertanyaan yang nggak enak, kalian jawab lagi dengan jawaban yang reaktif dan kesannya argumentatif. Habislah kalian, udah pasti nggak mungkin closing. Jadi sales flow-nya udah berantakan. Nanti kita akan belajar sales flow di belakang. Manusia, bahkan kita semua ya, dan customer kalian apalagi itu bisa cium. Ya, dia bisa cium bau orang yang expert beneran sama yang kagak ada isinya. Mana yang cuma mau jualin buat komisi sama mana yang beneran mau bantu. Untuk kalian bisa establish ini di kehidupan nyata itu ada 2, ada tonalitas dan ada body language. Sedangkan kalau dari telepon cuma bisa 1, yaitu tonalitas. Tonalitas dan body language sendiri itu 91% dari komunikasi manusia. 9% itu adalah kata-kata, dan ini di backed by science. Kalian perhatiin deh, kalau kalian pernah punya orang teman-teman mungkin yang kalian nggak gitu suka, itu bukan karena omongan ya kadang, bukan kata-kata ya, tapi cara dia ngomong ya bikin kalian nggak suka. Jadi tonalitas dan body language itu penting dalam sales. Kalau in real life, tapi kalau dari telepon ingat, yang penting tonalitas. Senjatanya cuma 1 tuh. Kalian kalau ngerti kapan naikin, kapan turunin, kapan ngerem, kapan ngegas, kapan sikat di sini, dari tonalitasnya, kalian akan bisa jadi sales yang handal. Karena kita sebagai manusia, kita memang judge books by its cover. Kita memang judge sebuah buku itu dari covernya. Walaupun orang tua kita bilang jangan judge by the cover, tapi kita memang sebagai manusia kita dilahirkan begitu. Tapi menurut gua, body language itu secondary ya. Itu akan datang sendiri. Tapi tonalitas ini yang menurut gua bisa dilatih. Dan ini gua selalu latih tim sales gua. Kalau misalnya yang cold call dulu, zaman gua agency, kan gua jadi punya tim account eksekutif yang nelfonin klien. Itu gua latih, gua drill down kayak gila-gilaan gitu. Kalau kalian lihat waktu itu di ruko, gua ngerjainnya, wah itu gua marah-marahin terus. Karena harus bener. Tonalitas itu harus benar. Maksudnya apa? Ini gue akan gambarin kalian seberapa penting tonalitas ya. Ini gue mau contohin, coba ini pakai buku ya. Ini bukunya cuma gue ngambil nggak salah sebenarnya dari sofa gue, tapi gue akan coba contohin pakai 2 tonalitas yang berbeda. Ini tonalitas yang pertama. Halo semuanya, jadi ini buku ini bikin saya bisa naikin portofolio saya sampai 10 kali lipat dengan hanya baca buku ini. Ya, jangan lupa beli, klik nomor telepon di sini. Itu yang pertama. Kalian sering dengar nggak iklan seperti itu di TV atau sales yang begitu? Yang over excited. Betul, memang harus antusias, tapi ada tonalitas yang harus dibaca. Sedangkan begini. Nah, kalian mau tahu nggak rahasianya apa? Ya, rahasia kenaikan saham 10 kali lipat dari portofolio gue pribadi itu adalah dengan buku ini. Dari 1 buku ini itu bisa memberikan ilmu untuk naikin portofolio 10 kali. Perbedaannya di mana? 1 itu terlalu tinggi ngambilnya. 1 itu ngambil dengan berbisik. Berbisik adalah tonalitas. Ini gue kasih contoh ke kalian. Kalian pernah nggak di sini ada yang pernah mungkin gosipin teman?
Kalian kalau gosipin teman gimana? Si Budi itu selingkuh. Apakah kayak gitu atau kayak ini? Kalian tahu nggak si Budi itu selingkuh? Perhatiin bedanya di mana? Satu itu dia ngambil yang tinggi, satu ngambil yang rendah. Kalau kalian mau berbisik ya, suatu rahasia, Budi itu selingkuh, dengar. Dari body language ini sama tonalitas, Budi itu selingkuh. Otomatis kalian yang di sana akan lebih pengen dengerin dibandingkan, Budi selingkuh gitu di belakang. Ya, unik nggak? Kata-katanya sama. Budi selingkuh, tapi dengan tonalitas yang rendah, kalian akan lebih mau dengerin. Karena manusia kalau mau influence orang ya, mau gosipin orang itu harus berbisik. Nah itu kan bisa pakai tuh dua-duanya, bahkan bisa ditukar-tukar. Tapi itu adalah contoh yang paling dasar. Oke, gue kan kasih contoh misalnya asuransi. Lu lagi cerita gini, tahu gak sih si Budi itu bapaknya sakit terus kena cover asuransi, dia lumayan loh. Dia malah bisa ini loh. Pernah nggak kalian mungkin dengar agen yang begitu? Atau jangan-jangan kalian agen yang begitu. Dibanding gini, lo tau nggak sih kemarin Budi itu kemarin bapaknya sakit. Itu ratusan juta gila habisnya di rumah sakit. Tapi untung kemarin dia ada asuransi nih. Jadi ke cover semuanya. Beda nggak caranya? Itu hal yang gue pakai dari gue jualan sedotan sampai gue bikin deal sama konglomerat tonalitas. Kadang gue juga pakai yang tinggi, tapi gue tahu kapan penekanannya. Sebenarnya sama, kayak kalian pertama kali kalian datang ke sini, coba kalian buka lagi website-nya, sekolahjalanan.com. Apa yang kalian perhatiin di tulisannya? Coba kalian perhatiin tulisannya. Itu ada yang biasa aja, ada yang bold kan. Aneh kan? Kalian nggak pernah lihat kan? Itu kan nggak diajarin di sekolah, cara nulis kayak itu. Itu adalah tonalitas dalam copywriting. Jadi di buku, itu bisa dibikin tonalitas. Kalian perhatiin deh. Kalau misalnya sebuah penulis itu kasih tanda tanya di tempat-tempat yang berbeda. Itu adalah tonalitas. Tapi dengan omongan, kita bisa bikin itu jauh lebih ekstrim. Kita bisa bikin tinggi dan cepat, bisa pelan. Kita bisa bikin juga berbisik. Tapi jadikan semua itu adalah senjata untuk kita. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari pengalaman. Kalian tahu kapan ngomongnya kayak gimana, ke siapa, di posisi seperti apa. Kalian selalu ingat ini ya, kata-kata itu sampai ke pikiran mereka. Tapi cara kalian menyampaikan itu masuk ke alam bawah sadar. Gue ulangin lagi. Kata-kata itu masuk ke pikiran. Masuk ke logika, kata-kata ya. Words ya, kata-kata yang keluar dari mulut kalian masuknya ke logika. Tapi cara penyampaian atau tonalitas itu masuknya ke alam bawah sadar. Kalian bisa tarik orang ke dalam kalian bisa buang orang keluar. Hanya dari tonalitas. Karena itu sebenarnya yang kita lakuin selama hidup kita, tapi kita nggak pernah sadarin. Jadi ada 29 sebenarnya tonalitas. Jadi simpelnya kayak kita nyetir mobil. Mau digaspol agak kenceng, mau pelan, tapi kita tahu nih, kalau tikungan kita ya pelan sedikit gitu. Jangan tikungan kita gaspol, mentok nanti. Tapi itu datang dari experience. Jadi kalian cobain, buat kalian yang udah jadi agen atau udah coba jualan, cobain. Kalian rubah-rubah sedikit. Kalian coba latihan nih, ngomong sendiri. Coba jualan barang kalian deh. Kalian perhatiin, apakah tonalitas kalian tuh ngeselin atau enggak sih sebenarnya? Tonalitas adalah yang gue pakai untuk bikin viral. Karena yang orang nggak suka itu bukanlah kata-katanya. Karena kata-kata itu masuknya ke logika. Cara penyampaian yang masuknya ke alam bawah sadar. Tonalitas yang baik itu masuk ke psikologi mereka ya. Digabung dengan kita bisa ngerti cara building namanya rapport, nanti gue akan bahas di modul selanjutnya. Itu akan jadi senjata yang mematikan untuk kita bisa closing sebuah sales. Jadi kita langsung aja ke modul selanjutnya untuk belajar caranya building rapport.